Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Heri Mardianto, Bapak Dr. Suharmono Anba, Bapak Wawan Arif Rahman selaku dewan juri pada hari ini dalam lomba menulis cerita FLS 3N Kabupaten Bantul tahun 2025. Yang terhormat Ibu Suprihatin SPG selaku Ketua MGMP Bahasa Indonesia SMP Kabupaten Bantul. Yang terhormat peserta lomba menulis cerita FLS 3N Kabupaten Bantul beserta guru pendamping dan rekan-rekan panitia yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sempat, nikmat sehat, sehingga hari ini kita bisa sampai di sore hari ini dalam acara pengumuman lomba menulis cerita FLS 3N Kabupaten Bantul tahun 2025. Sebelumnya perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dewan juri sekaligus membacakan pengumuman hasil lomba pada hari ini. Acara selanjutnya seremoni dan foto, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, pembukaan, marilah kita buka acara pengumuman dengan membaca basmalah bersama-sama. Semoga dengan doa yang kita panjatkan acara pengumuman hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon izin Bapak dan Ibu Guru, Ketua MGMP Kabupaten Bantul, pihak sekolah SMP Negeri 1 Bantul, Dewan Juri, sebelum mengumumkan, saya ingin Dewan Juri sudah memberi catatan-catatan terhadap lomba ini, sehingga nanti tidak ada persoalan di belakangnya mengapa Dewan Juri memilih ini bukan itu, mengapa ini harus menang dan ini harus kalah misalnya. Bahwa bagi saya menang dan kalah itu hanya sebuah proses. Artinya yang menang juga jangan terlalu bangga, yang kalah juga jangan terlalu sedih. Bahwa prosesnya masih panjang. Ini anak-anak SMP masih ada tingkat SMA mungkinnya, dan di perguruan tinggi juga masih ada beberapa lomba yang bisa diikuti. Sebagai catatan Dewan Juri yang pertama akan diberikan oleh Mas Harmono, yang nanti mungkin akan dilanjutkan dengan Mas Wawan. Kalau beliau masih sibuk telepon, nanti langsung saja akan memberi catatan kalau masih ada yang luput dari Mas Harmono. Ya, Dewan Juri saya perkenalkan, ada Mas Harmono di sini, jadi Hakim. Kemudian ada Mas Wawan yang sedang sibuk menerima telepon di sana dari KAPI, dan saya sendiri orang yang asalnya tidak jelas, namanya saja jelas Mardianto. Ya. Tanpa berlama-lama lagi, monggo Mas Harmono untuk memberikan beberapa catatan dalam lomba ini. Jadi, ketika membaca 63 naskah minus 2 itu yang ternyata tidak mengumpulkan, jadi ada 61 naskah. Hal penting pertama yang ingin kami sampaikan bahwa secara struktur sebenarnya anak-anak ini sudah punya kemampuan menulis yang cukup baik, gitu. Jadi bisa membuat struktur yang baik. Kecenderungannya ini arahnya pada fantasi, jadi banyak sekali yang menulis cerita fantasi. Kalau kita lihat sebenarnya kalau dari Juknis itu FLS 3N, ini kan baru ya, sebelumnya FLS 2N, kemudian sekarang FLS 3N. FLS 3N ini arahnya sebenarnya cenderung kepada hal-hal yang lebih realis kayak gitu, yang lebih sebenarnya bukan yang cerita yang arahnya fantasi. Kalau kita melihat dari tema-temanya sebenarnya yang disasar sepertinya dari pemerintah pusat itu arahnya ke situ sebenarnya.
Nah itu yang sebenarnya juga kita mungkin Bapak Ibu guru bisa memperhatikan ketika mengarahkan anak didiknya, karena banyak sekali lomba. Kemarin kasusnya saya menjuri di kota itu juga begitu, jadi lari dari tema gitu. Itu problem yang kita hadapi. Tidak masalah mungkin karena anak-anak di kelas 7 atau kelas 8 ada materi menulis cerita fantasi, ya mungkin itu yang sangat mempengaruhi ya, sehingga banyaknya yang menulis seperti itu. Kemudian mungkin di perpustakaan juga bacaannya banyak yang seperti itu, sehingga lebih sulit ketika menuliskan pengalaman-pengalaman yang real, yang pribadi, yang itu menjadi unik yang bisa dituliskan. Padahal sebenarnya ada banyak sekali yang bisa digali dari pengalaman pribadi masing-masing gitu. Nah itu yang kami lihat kecenderungannya memang ada banyak sekali yang menulis cerita fantasi. Bahwa itu tidak masalah, itu ya tidak ada masalah gitu, artinya boleh-boleh aja menulis cerita fantasi. Tapi kita memang juga harus memperhatikan ketika ini nanti akan naik menuju ke tingkat provinsi atau mau ke tingkat nasional, itu tematik yang diberikan dari pusat itu butuh kita perhatikan. Itu kemudian yang kedua, ada banyak sekali pemaparan atau deskripsi yang itu tuh melompat dari apa yang ditulis oleh anak-anak itu. Jadi misalnya menceritakan dia bertemu dengan sosok aneh gitu, tapi sosok anehnya seperti apa itu tidak dideskripsikan. Padahal sebenarnya deskripsinya lah justru yang penting gitu, sehingga nanti pembaca bisa menyimpulkan, oh dia ketemu makhluk aneh gitu. Misalnya si tokoh A misalnya gitu, dia berjalan ke hutan kemudian melihat makhluk berwarna hijau, berambut merah, giginya tajam misalnya. Deskripsinya itu sebenarnya yang penting. Nah tetapi anak-anak itu cenderung untuk kemudian membuat ya meringkas gitu, ya dia ketemu dengan makhluk aneh, nah kemudian dia berlari ketakutan. Jadi meringkas gitu, melompat. Logikanya itu seringkali diringkas kemudian melompat gitu. Nah itu yang saya lihat ketika membaca 60 naskah ini, banyak yang seperti itu. Sehingga sebenarnya ini juga Bapak Ibu guru mungkin di sekolah bisa lebih menekankan lagi tentang ya gimana membuat deskripsi cerita itu menjadi lebih menarik gitu, sehingga dibaca itu lebih menarik. Itu dua hal yang mungkin yang bisa saya sampaikan, nanti lebihnya mungkin bisa ditambahkan. Terima kasih. Kita ingat bahwa satu hal yang harus dihindari adalah yang menang jangan sombong dan yang kalah jangan terlalu kecewa. Masih ada kesempatan di banyak lomba, masih banyak perlombaan yang bidang penulisan yang akan berlangsung. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya diajak dampingi Pak Hari sama Mas Mono gitu ya. Saya sebenarnya sempat bayangin jangan-jangan nanti pilihan kita bertiga itu beda-beda. Tapi nyatanya tadi banyak irisan dan bahkan yang mungkin 212 itu udah benar-benar sama. Artinya mungkin subjektivitas tetap ada gitu ya, tapi ya barangkali ya background kami mungkin adalah kesamaan itu. Saya pribadi mungkin nggak terlalu akrab dengan istilahnya bagaimana pengembangan menulis pelajar gitu ya. Saya bayangin dulu SMP itu saya mungkin kemampuan menulisnya nggak muncul gitu. Walaupun saya punya memori membaca sangat kuat tentang Mahabharata, Bharatayuddha versi komik itu, versi era Kosasih itu. Tapi saya melihat memang barangkali zamannya juga berpengaruh gitu ya. Setahu saya memang ada pelajaran cerita fantasi ya kalau di SMP, kalau nggak salah ya.
mungkin itu berpengaruh gitu. Hari ini mungkin juga mungkin era Harry Potter gitu kan mempengaruhi bagaimana anak-anak berimajinasi gitu. Jadi saya kira ada itu. Nah tadi mungkin kita itu menemukan ada, saya sepakat dengan Mas Mono tadi. Kita mungkin bayangin sebuah realitas yang tiba-tiba diangkat sedemikian rupa menjadi cerita gitu. Dan saya kira juara 1 itu sangat mewakili itu lah, sangat mewakili itu. Ingatan saya mungkin yang juara 2 mewakili genre fantasi, tetapi apa ya, kita menemukan ya ada yang unik lah. Tadi beberapa itu mungkin catatan kita, ya tiba-tiba dia nemu apa, masuk di hutan sama temen-temennya gitu, kemudian menemukan apa, kemudian tiba-tiba terseret ke dunia lain gitu. Nah tadi yang nomor 2 itu ada kekuatan yang tidak sekadar berfantasi begitu. Jadi mudah-mudahan dengan event-event seperti ini, saya kira ya masa depan sastra Indonesia akan baik-baik saja gitu ya. Terima kasih gitu. Ya, terima kasih Mas Wawan. Memang akan muncul beberapa persoalan karena di FLS 3N ini adalah mata lomba yang baru, sehingga kita sendiri gagap-gagap. Ini kalau Pipi atau Jen ini cerita itu seperti apa sih? Ya, hal yang perlu lagi, 2 catatan saya. Satu mengenai bahasa, karena di situ di lomba itu pasti ada lomba menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini guru-guru bahasa Indonesia, guru-guru pembimbing perlu lagi membaca, perlu lagi memberi pengarahan kepada siswanya agar bahasa diperhatikan sepenuhnya. Ya. Judul misalnya 7 keajaiban dunia misalnya, di situ memakai angka 7 misalnya. Mengapa tidak ditulis dengan huruf misalnya 7? Karena kan bukan karya ilmiah. Ya. Dan karena ini cerita, sebaiknya memang pakai huruf 7 keajaiban dunia. Begitu juga penggunaan duluan di misalnya. Masih ada yang tidak tahu kapan dipisah dan kapan digabung misalnya. Ya. Jadi tolong bahasa menjadi perhatian karena ini sangat mutlak dari lomba FLSM ini. Satu itu. Yang kedua, masih ada di dalam teknik penulisannya kurang memperhatikan antara deskripsi dan dialog. Ya. Jadi dialog itu ada di 1 paragraf. Jadi saya yang ngomong itu di dalam 1 paragraf itu, dan Mas Harmono yang ngomong ya di paragraf itu. Pembaca kan bingung ini. Ini jangan-jangan yang ngomong itu siapa, kok saya menjadi pusing membacanya. Artinya bahwa setiap dialog itu pasti ganti baris. Ya. Ini yang perlu diperhatikan, sehingga juri sudah tidak lagi mumet karena ini dialog terus waktu terjanjian. Satu lagi di dalam teknik penulisan masih ada beberapa tulisan itu yang menulisnya seperti naskah drama. Jadi nama tokoh titik 2. Ya. Ada 2 atau 3 ya yang kita temukan seperti itu. Ya. Dan terakhir karena itu fantasi, terlalu banyak yang menggunakan nama-nama yang juga jauh dari kebiasaan kita. Ada Alis lah, ada Martin lah, ada yang susah diingat untuk juri seusia saya. Posisi sendiri kok bisa itu sih. Ya saya sih memaklumi karena itu dunia fantasi ya. Tetapi bagaimanapun juga, fantasi sebuah cerita, dia tetap harus ada logikanya. Jadi ada logika cerita, ada logika kenyataannya, dan itu beririsan, sehingga logika itu bisa kita cerna sebagai pembaca. Oh iya, ini logis ya. Tidak ujuk-ujuk dia ada di dunia lain tanpa alasan yang jelas, kemudian kembali ke dunia sadarnya itu juga tidak jelas. Ada siasat yang paling bagus adalah tiba-tiba dia berakhir dengan 1 kalimat saja.
ternyata ini adalah sebuah mimpi saya. Oh, jadi menggabungkan antara fantasi dan kenyataan, ya kan? Ya. Tetapi itu satu teknik yang juga bagi saya ini untuk mengecek Dewan Juri ya baik-baik saja misalnya. Ya. Jadi tolong nanti Bapak Ibu memperhatikan beberapa catatan Dewan Juri sehingga nanti dalam lomba yang akan berikutnya, terutama yang dari juara 1 nanti akan otomatis mewakili tingkat provinsi ya, bisa menjadi lebih baik lagi. Yang juara 1 mungkin bahasanya masih perlu diperbaiki ya. Ya. Saya tidak tahu nanti dari mana juara 1-nya, tetapi kelihatannya tadi saya lihat sepintas masih perlu diperbaiki lagi dalam sisi bahasanya. Dalam soal idenya sudah bagus, kreativitasnya sudah bagus, hanya saja dalam sisi bahasanya masih perlu diperbaiki. Dan Bapak Ibu, inilah yang ditunggu-tunggu, 60 karya yang kemarin saya jadi juri tingkat SMA di kota itu. Hanya 30 peserta saja, kami Dewan Juri memerlukan waktu 2 hari. Hari ini lomba, malamnya dirinya Dewan Juri, besoknya pengumuman. Ini 60 lebih. Dan ketiga Dewan Juri ini sampai tidak sempat makan siang. Jadi kalau tiba-tiba kami pingsan di sini, ya itu tanggung jawab Bapak Ibu dulu ya. Jadi cerita. Kami tidak sempat makan siang. Gawe cerita. Tapi baiklah, ini demi kecintaan kami terhadap dunia sastra, dunia literasi. Kami juga nggak pulang, Pak. Ini Nunggu di sini, Pak. Berita Nggak pulang. acara pelaksanaan penilaian menulis cerita FLSSSN SMP tahun 2025. Pada hari ini Selasa, tanggal 3 Juni 2025, bertempat di SMP Negeri 1 Bantul, diadakan penilaian menulis cerita Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional. Penilaian dilakukan oleh 3 juri dengan hasil sebagai berikut. Dengan total nilai 960 diraih oleh SMP Negeri 2 Bantul atas nama Dinda Ani Maharani PP, bukan pulang pergi, tapi karena namanya kepanjangan disingkat oleh Bu Indri PPW Pak ya. Adakah anaknya atau belum pendidikan atau tidak ada? Belum disebut juaranya tadi. Oh, belum. Ya nanti tak wakil itu. Itu baru nomor skornya sama nama. Dengan ini yang mau disebutkan juara 1 atau 2 ini? 2, atau bukan 2 lah. Tadi juara berapa? Juara 2 nilainya tidak terpaut jauh, hanya 10 poin. Artinya juara 2 itu nilainya total nilai 970 ya. Diraih oleh SMP Negeri 1 Banguntapan. Ini atas nama Alea Sanin Zevanya. Ya, silakan maju ya. Silakan maju. Alea, inilah manusianya. Kita sambut. Silakan. Di samping itu mahal loh harganya. Saya Siap dengan segala ini ya. Dan dengan total nilai 990 diraih oleh sesudah pesan-pesan berikut. Oh, tadi tekan kafe. Dengan total nilai 990 diraih oleh atas nama Ragil Mutiarsari SMP Negeri 1 Sande.
Unit kerja UGM, tanda tangan gerek-gerek. 2. Wawan Arif Rahman SS, IKP Yogyakarta, tanda tangan gerek-gerek. 3. Heri Mardianto, Komunitas Semak Kata, tanda tangan gerek-gerek. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat. Bantul 3 Juni 2025, penanggung jawab Himawan Sulistyo MPD. Dengan demikian